Salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. Nih, ada 3 orang di mana sholatnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Kalau sahnya barangkali sah sesuai rukun dan syaratnya yang kita jelaskan di dalam kitab Syafi'iyah dan kitab-kitab yang lain. Tetapi akankah sholat yang kita laksanakan bertahun-tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bis-shawab. Tetapi melalui Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan, "Salasatun la tartafi'u sholatuhum." Ada 3 orang yang tidak akan diterima sholatnya. Bahkan sholat itu tidak akan membawa kita mendapatkan naungan meskipun hanya 1 jengkal saja ketika kita berada di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu, kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang pemimpin di mana rakyatnya itu membencinya. Apabila ada seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT, tokoh masyarakat, ya, menjadi pemimpin di masyarakatnya sementara masyarakatnya benci kepadanya, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah, bahkan sholatnya tidak bisa menjadi naungan nanti di padang mahsyar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan dalam interpretasi para ulama hadis yang lain, bisa juga ketika imam sholat di masjid, di mushola ataupun dimanapun saja tidak disenangi oleh makmumnya, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini misalnya ada seorang imam terus di masjid, kemudian makmumnya tak senang karena bacaannya hancur, ataupun karakternya, akhlaknya tidak baik, wah tak pantas dia menjadi seorang imam, hati-hati sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ketika menjadi seorang pemimpin tidak disenangi oleh masyarakatnya, RT RW, karena kebodohannya, karena perbuatan-perbuatan akhlak yang tidak diperkenankan dalam syariat, itu pun juga hati-hati. Tetapi bukan berarti tidak senangnya itu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu, saya mah kalau imamnya ini di masjidnya nggak senang. Kenapa? Kemarin saya pinjam duit 1 juta nggak dikasih. Itu beda lagi, ya. Tetapi kalau karena alasan tadi, karena kebodohannya, karena kezalimannya, hati-hati bu ketika menjadi seorang pemimpin, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, tidak diterima sholatnya oleh Allah, bahkan tidak bisa menjadi naungan pada hari mahsyar, adalah wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan yang tidur nyenyak sementara suaminya ambek-ambekan. Oh, ambek-ambekan bu. Biasanya kan sudah usia, udah pernikahan lama, seminggu sekali, terjadi 2 kali. Yang ini cukup umur semua ya. Biasanya ketika seorang suami idza da'ar rajulu imra'atahu ila farashihi, lek malam Jumat lek maten pengkaper 100 yuk, males misalnya itu. Ibu tidur dengan nyenyak, suaminya ambek-ambekan, la tuqbalu sholatuhum, tidak akan diterima sholatnya. Di sini ada bu kayak gitu? Bu, ada bu? Ada? Hati-hati bu. Sholatnya sudah sesuai rukun dan syaratnya, tetapi suami ambak-ambakan, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima. Ini hadis bu ya. La tuqbalu sholatuhum. Pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana kalau suami yang nolak? Kumah Ustaz saya itu. Misalnya yang Noel istri, Pak, ya sebulan tak akan bunuh orang kafir. Capek saya habis nukangin rumah ini. Misalnya seperti itu. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau itu dilakukan oleh seorang suami tidur nyenyak sementara istri uring-uringan, sama sholatnya tidak diterima. Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tetapi saya yakin bahwa ibu di sini semuanya menjadi
al-mar'atus salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, salatnya yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa menjadi naungan nanti di yaumil qiyamah adalah wa akhawani mutasalimani, adalah orang-orang yang bermusuh-musuhan. Misalnya ada permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan teman, permasalahan dengan keluarga, boleh memberi pelajaran tidak menyapa 3 hari maksimalnya. Tetapi kalau sampai melebihi dari 3 hari, hati-hati. Nanti la tuqbalu sholatuhum, sholatnya tidak akan diterima. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang seperti itu masuk dalam keadaan qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya kita semuanya Bapak Ibu, sukunya apa saja ya, orang manapun saja, kalau kita diikat dengan agama Islam, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Makanya tidak boleh bermusuhan. Bagaimana kalau seandainya dengan suami ibu gak nyapa lebih dari 3 hari? Boleh kagak? Suami misalnya selaku pemimpin dalam rumah tangga, kemudian tidak nyapa istrinya melebihi dari 3 hari, sama bu. Ada dalam Al-Quran ya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna waqribuhun. Perempuan yang melakukan nusyuz, tidak taat kepada suaminya, kemudian suaminya ingin memberikan pelajaran, yang pertama yang harus dilakukan adalah fa'idhuhunna, beritahu kalau itu adalah salah. Bebek, misalnya my darling, my love, di sini masih sering gitu bu. Kalau di Bandung biasanya kalau manten baru seperti itu. Jadi kalau sudah manten lama, entok gitu biasanya. Tapi kalau di sini kagak ya, semuanya tetap memanggil panggilan mesra. My darling, my bebek, my love, misalnya gitu. Kalau keluar rumah teh, kalau keluar rumah tutup auratnya. Kata istrinya, ya nggak apa-apa tuh bapak, keluar rumah juga kan cuma ada tukang sayur satu. Tapi kan tukang sayur juga bukan mahram kita ya, betul nggak bu? Kalau suami ngasih tahu, terima kalau itu benar. Tetapi kalau salah, beb, kamu ini sebenarnya cantik. Kalau pakai kerudung rambut biratmu tak kelihatan oleh publik. Buka atau kalau jalan-jalan ke Mangkawang kita kuliner yuk, tapi jangan pakai kerudung. Wajib taat bu? Ya. Tidak wajib, karena dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dikasih mau'idhah ternyata seorang istri tetap tidak taat kepada suami, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah wahjuruhunna, pisah ranjang. Tidak disapa juga boleh dalam keadaan itu. Jadi ada yang mengatakan dalam tafsir itu tidak tidur serumah. Ada yang mengatakan tetap satu rumah tetapi tidak dalam kamar, misalnya di depan TV. Ada juga yang mengatakan harus dalam satu kamar tetapi yang satunya di kasur, satunya beda. Sehingga istrinya berkata, jangan-jangan karena kesalahan saya kemarin dinasihatin gak mempan, wah saya harus taat lagi kepada suami, kan gitu. Itu wahjuruhunna. Nah kalau ternyata pisah ranjang juga tetap antep ke wes, anu butuh, siapa yang butuh? Udah yang butuh dia kan antep kan wes, ternyata oke, misalnya gitu ya. Gak nyapa juga gak apa-apa kalau begitu. Tetap saja maka langkah yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala baru waqribuhunna, pukulah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ada tafsiran dipukul tetapi tidak menyakitkan. Pukul kertas menibau banget, misalnya begitu. Ataupun ada juga yang mengatakan tidak dipukul karena takut ADART. Maka dengan kata-kata yang keras, seakan-akan perempuan itu merasa terpukul. Diam, itu kan. Makan itu biasanya ya, merasa terpukul.
Tetapi berdasarkan penelitian Bapak Ibu, se-Indonesia kalau dipukul pakai kertas ataupun dibentak, biasanya perempuan ini nggak langsung taat. Biasanya ketika ada perempuan yang tidak taat, kalau keluar rumah pakai kerudung yang bagus, kemudian menutup aurat, ambil uang 10 juta, pukulkan, tak ke saya, itu rata-rata manjur. Betul nggak Bu? Makanya kalau bapak-bapak di sini, saya kira kalau ibu agak sedikit-sedikit ini, kasih 10 juta, pukul dengan 10 juta, insya Allah ibu langsung ganti baju yang baru dan menutup aurat. Paham Bu? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini merupakan perkenalan saya dengan ibu-ibu di Pasir Palembang. Mudah-mudahan bisa kenal dengan saya, namanya Ustaz Sayyidi. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim dengan beberapa ustaz, ya, bisa bersilaturahim lagi dengan ibu-ibu semuanya. Dan apapun saja yang sudah saya sampaikan, apabila bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sayyidi, Ustaz Mudai dan Ustaz Abdul Ghani, pilihlah ustaz-ustaz yang sering hadir dengan ibu, yang sering sering membimbing ibu dalam majlis taklim. Kalau saya, ibu di Bandung itu kurang lebih 17 majlis taklim yang saya bina, itu kurang lebih majlis taklim, dan kebanyakan ibu-ibu memang di sana itu. Kebanyakannya ibu-ibu kalau majlis taklim Ustaz. Dan untuk majlis taklim di Bandung itu kebanyakannya ormasnya berbeda. Ormasnya berbeda. Ada jemaah saya di sana NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, LDII ada. Makanya kalau dengan saya itu kajiannya kebanyakan yang tanya jawab. Kajian kitab, kajian tafsir, kemudian dibedah dari berbagai macam aspek, dari lintas madhab, dari madhab manapun saja dikaji. Misalnya contoh sederhana saja, contoh misalnya mereka ketika melaksanakan sholat tidak menggunakan usolli, tetapi mereka langsung niat. Kata saya nggak apa-apa, karena yang wajibnya adalah niat. Tetapi jangan salahkan orang-orang NU, orang-orang Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i yang menggunakan usolli. Kenapa? Karena dengan menggunakan usolli itu dapat membantu hati, niatnya itu lurus. Saya niat melaksanakan sholat Asar 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum wajib karena Allah Ta'ala, gitu ya. Jangan salahkan. Oh enggak, dari kan tidak ada contohnya Pak Ustaz. Banyak ada yang jenggot-jenggot itu sampai debat itu biasanya. Tapi debatnya bukan debat terus ya. Itu sampai jam 11 malam kadang-kadang. Saya bilang ketika usolli, kita melaksanakan usolli, saya tanyakan definisi sholat apa? Sholat itu kan perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah ketika usolli, apakah saya sudah sholat atau tidak? Belum kan? Sementara shollu kama ra'aitumuni usolli itu ketika melaksanakan sholat. Artinya Anda nggak usah pencak silat terhadap orang-orang yang menggunakan usolli. Jadi kita pendekatannya seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika mereka menjadi seorang Persis yang fanatik, menjadi LDII yang fanatik, menjadi Muhammadiyah yang fanatik, dengan pendekatan seperti itu mereka akhirnya menerima. Oh saya mau pergi ke Mempawah pakai jalan kanan, mangga. Mau pakai jalan tengah, silakan. Pakai jalur kiri, silakan. Yang penting tujuannya adalah sampai kepada Mempawah. Gitu ya. Nah, begitupun pula kalau di sini kan satu jalur semuanya kebanyakan dari madhab Syafi'i. Terutama yang kita kaji adalah Syafi'i dan saja. Jadi di sana saya kira itu untuk kita terutama dari kalangan Nahdien sangat cocok sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham Bu? Insya